Ya, pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud berulang kali menekankan bahwa menciptakan iklim kemudahan berusaha adalah tanggung jawab pemerintah untuk membuka sebanyak mungkin lapangan kerja. Di sisi lain, para pengusaha menyepakati kepastian hukum adalah solusi terpenting dalam menciptakan iklim investasi. Dan kami akan mengulasnya bersama ekonom senior Bapak Peter Abdullah. Selamat sore, Pak Peter. Selamat sore, Mas Yudo. Ya, sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Yudo. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai bagaimana penciptaan lapangan kerja, hubungannya juga dengan iklim investasi dan kepastian hukum. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, ini sebenarnya program yang sudah diusung oleh pemerintahan Jokowi cukup lama. Ya. Sejak awal pemerintahan Jokowi, ya, tahun 2014 ketika beliau terpilih, beliau langsung mengeluarkan berbagai paket kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, ya, ease of doing business. Ya. Beberapa paket pada waktu itu kalau nggak salah 6-7 paket kebijakan yang kemudian pada periode kedua itu kemudian diperkuat dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, memang hasilnya belum serta-merta ya kita rasakan, ya, karena memang untuk memperbaiki kemudahan berusaha ini, ease of doing business ini tidak cukup hanya dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan, tetapi juga harus menyelesaikan berbagai permasalahan lainnya, ya, seperti yang tadi disebutkan permasalahan hukum, ya kita memang belum tuntas melakukan reformasi hukum, yang melakukan perbaikan penguatan hukum, dan kemudian juga kita masih menghadapi permasalahan di sektor keuangan, berbagai anomali di sektor keuangan masih terjadi. Salah satunya adalah suku bunga yang tinggi yang menyebabkan tidak mudahnya bagi dunia usaha untuk mendapatkan permodalan. Nah, hal-hal ini harus diselesaikan apabila pemerintahan yang akan datang, khususnya mungkin nanti adalah apabila Ganjar Mahfud terpilih sebagai presiden, mereka harus menuntaskan permasalahan ini, ya, menuntaskan permasalahan hukum dan kemudian memperbaiki persoalan-persoalan di sektor keuangan agar supaya sumber-sumber pembiayaan permodalan itu bisa dengan mudah didapatkan oleh mereka yang ingin melakukan membuka usaha. Oke, menarik, kepastian hukum, dan tadi kita lihat bagaimana instrumen keuangan harusnya tadi bisa lebih mudah ya ke depannya ya, Pak, ya, karena ini kaitannya dengan dunia usaha. Kalau kita bicara mengenai investasi sendiri, Pak, kita tahu bahwa investasi nilainya cukup tinggi tahun depan, namun kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini, realisasinya memang lebih dari 50%, namun banyak yang mengatakan bahwa ketika realisasi ini cukup tinggi tapi tidak dibarengi dengan tadi lapangan pekerjaan dan bagaimana satu wilayah yang memang nilainya tinggi namun banyak sekali pengangguran. Apa masalah di sini, Pak, kalau kita bicara investasi? Nah, kalau kita bicara dengan investasi, ada dua hal. Yang pertama, investasinya sendiri. Ya. Apakah investasi yang sudah kita realisasikan itu sudah optimal, sudah sesuai dengan potensi yang kita miliki. Ini, walaupun BKPM menyampaikan bahwasanya sejauh ini sudah selalu mencapai target ya, yang luar biasa, tetapi sebenarnya itu menurut pandangan saya masih belum sesuai potensinya. Ya, kenapa saya mengatakan hal itu? Karena data BKPM sendiri, data Kementerian Investasi sendiri itu menunjukkan bahwasanya dari sejumlah persetujuan investasi yang sudah diberikan, izin prinsip yang sudah diberikan untuk kegiatan investasi, hanya sekitar 50% yang kemudian direalisasikan. Artinya masih banyak sekali investor kita yang berminat untuk melakukan investasi, yang sudah mendapatkan izin prinsip untuk melakukan investasi, tetapi tidak merealisasikan investasinya dikarenakan berbagai kendala-kendala investasi yang mereka hadapi. Artinya sekali lagi investasi kita belum optimal. Yang kedua, persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah investasi kita itu belum masih terkendala oleh sistem ekonomi kita yang tidak efisien, ya. Nah, tidak efisiennya sistem perekonomian kita ini ditunjukkan oleh ICOR yang tinggi, sehingga dengan investasi yang sudah tadi yang saya sebutkan tadi belum optimal, maka hasilnya ya terhadap peningkatan output juga tidak optimal. Jadi kita terkena dua masalah, dari sisi investasinya tidak optimal, dari kedua
dari sisi dorongan outputnya juga tidak optimal. Nah, oke. Jadi cukup kompleks kalau kita tadi bicara investasi. Nah, lalu kalau kita lihat bagaimana Pak yang menjadi sorotan banyak pihak menciptakan lapangan kerja ya. Ini salah satu PR yang tentu kaitannya dengan investasi, ekonomi, kepastian hukum. Apa yang harus dilakukan menurut Anda bagi Ganjar dan Mahfud dalam menciptakan lapangan kerja yang masif ke depannya agar ini juga jadi instrumen yang bisa kita gunakan untuk pergerakan ekonomi? Ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ekstensifikasi, yaitu meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan yang kedua adalah daya serap dari setiap pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap angkatan kerja. Okay. Sekarang ini kan pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 5%. Dan setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini hanya mampu menciptakan lapangan kerja formal itu sekitar 250.000. Nah ini ya, dengan pertambahan angkatan kerja kita yang sekitar 3-4 juta per tahun, itu sangat tidak mencukupi. Ya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup, ya, yang lebih tinggi, yang dalam perhitungan kita adalah di kisaran 7-8%. Okay. Dan untuk itu pasti dibutuhkan investasi yang lebih besar. Dan upaya-upaya mendorong investasi ini yang tadi yang sudah kita bahas harus dilakukan. Dan yang kedua, setelah kita mendorong investasi, ya mendorong pertumbuhan ekonomi, yang harus kita tingkatkan adalah yang harus kita lakukan, yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud adalah bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi itu lebih berkualitas, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Pertumbuhan 1%, ya pertumbuhan ekonomi 1%, kita upayakan untuk kembali bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, tidak hanya sekitar 250.000. Bagaimana kita bisa mendorongnya kembali untuk tumbuh sekitar 350.000. Caranya bagaimana? Yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi itu lebih pada sektor-sektor yang padat karya, pada industri-industri yang lebih padat karya. Oke. Baik, satu mungkin Pak sebelum kita tutup diskusi, kita bicara angka bahwa ada target lapangan pekerjaan seperti itu. Seperti misalnya Ganjar Mahfud menyebutkan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 17 juta. Angka-angka seperti ini Pak, bagaimana Anda menganalisanya? Apakah memang angka 17 juta menjadi gambaran nantinya bahwa itu juga salah satu goals yang bisa diwujudkan ke depannya? Seberapa optimis Anda melihat ini? Ya, ini bukan masalah sebenarnya optimis atau realistis, tetapi ini adalah suatu keharusan. Seperti saya sampaikan tadi, pertumbuhan angkatan kerja kita setiap tahun itu adalah berkisar antara 3-4 juta. Kalau 3 juta per tahun, maka kalau dikali 5 tahun, ya selama periode kepemimpinan yang akan datang, maka kita akan menghasilkan pertambahan angkatan kerja itu antara 15 juta sampai 20 juta. Baik. Kita ambil tengahnya sekitar 17 juta. Jadi ini adalah sebuah keharusan. Kita bukan bicara tentang realistis atau kemampuan kita untuk realisasi, tapi ini adalah sebuah keharusan, dan oleh karena itu semua, ya terutama pasangan Ganjar Mahfud harus melakukan segala sesuatu agar supaya itu bisa terjadi. Oke, menarik tadi bahwa jadi angka 17 ini didapat dari tadi analisa. Seperti itu ya Pak. Plus juga kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan kita yang memang sekarang 5% harusnya ada di angka 7 dan 8 ke depannya Pak ya. Semoga kita nanti angka-angkanya semua dapat kita capai tentunya karena semangatnya tadi ekonomi yang inklusif dan untuk Indonesia pastinya. Terima kasih Pak Peter Abdullah atas waktunya dan juga insight-nya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat Pak.